Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Fitrianingsih, saya dari kelas Manajemen Malam 2. Saya mahasiswi SIE Pembangunan Tanjung Pinang. Oke, saya akan membahas materi pengantar teknologi informasi, yaitu tentang e-commerce atau toko online. Apakah kalian tahu apa itu e-commerce? E-commerce yaitu elektronik commerce atau segala aktivitas jual beli yang dilakukan melalui media elektronik. Meskipun sarananya meliputi televisi dan telepon, kini e-commerce lebih sering terjadi melalui internet. Oleh karena tersebut, ada kesalahpahaman e-commerce dengan marketplace. Istilah e-commerce digunakan untuk mendeskripsikan semua transaksi yang memakai media elektronik. Apa saja jenis e-commerce itu? Yang pertama ada business to business atau B2B. Jenis di mana sebuah perusahaan menjual produk atau jasa kepada perusahaan lainnya. Yang kedua ada business to consumer, yaitu B2C. Dalam jenis e-commerce ini, sebuah perusahaan menjual produk atau jasa kepada konsumen. Baik, yang ketiga yaitu ada consumer to consumer atau C2C. Pernah menjual barang bekas ke orang lain yang membutuhkannya melalui internet. Aktivitas tersebut termasuk dalam e-commerce jenis ini. Jadi C2C yaitu transaksi online antara dua individu. Yang keempat yaitu ada consumer to business atau C2B. Berbalikan dengan B2C, e-commerce C2B adalah skenario di mana seseorang menjual produk atau layanan kepada sebuah perusahaan. Baik, yang keenam ada business to public administration atau B2A. Model e-commerce ini mirip dengan B2B, tetapi pelakunya adalah bisnis dan lembaga pemerintah. Yang ketujuh yaitu ada consumer to public administration atau C2A. Jenis e-commerce ini berjalan seperti C2B, namun transaksi dilakukan oleh individu dan lembaga pemerintah. Baik, sekarang kita akan membahas tentang contoh e-commerce. Yang pertama, business to business B2B. Contohnya yaitu 1. Electronic City, menjual perlengkapan elektronik, kantor, dan rumah tangga. Yang kedua ada Ralali. Di samping peralatan kantor dan rumah tangga, juga menjual peralatan industri, restoran, dan pertanian. Yang ketiga, MBIS, sama seperti Ralali, tetapi juga menyediakan jasa seperti housekeeping dan perbaikan dinding. Yang kedua yaitu ada business to consumer atau B2C. Contohnya yaitu yang pertama ada Lazada, menyediakan fashion, aksesoris, kosmetik, dan elektronik pribadi. Yang kedua ada Blibli, seperti Lazada, namun juga menjual perabotan, perlengkapan anak, peralatan olahraga. Yang ketiga ada Shopee, sama seperti Blibli. Yang ketiga yaitu ada consumer to consumer atau C2C. Yang pertama contohnya yaitu ada OLX. 1. Menjual berbagai produk, mulai dari keperluan pribadi hingga kendaraan dan peralatan rumah tangga. Baik, yang kedua ada Tokopedia. Sama seperti Shopee, tetapi pembeli juga dapat menemukan barang bekas di sini. Yang ketiga ada Kaskus, merupakan forum terbuka, namun tidak jarang digunakan pengguna untuk memasarkan barang bekas. Yang keempat yaitu consumer to business atau C2B. Yang pertama contohnya yaitu ada freelance, website di mana pekerja freelance menawarkan keahlian pada bisnis yang membutuhkan. Yang kedua yaitu ada Upwork, sama seperti freelance. Yang ketiga iStock, situs untuk bisnis yang membutuhkan foto, video, dan ilustrasi digital untuk penggunaan komersial. Yang kelima yaitu ada business to public administration atau B2A. Yang pertama ada Clue, menyediakan perangkat lunak untuk membantu kinerja perusahaan dan lembaga pemerintah, termasuk sistem administrasi kendaraan dan aplikasi analitik. Yang kedua yaitu ada Acela, membantu pemerintah melakukan administrasi publik dengan konsep software as a service. Baik, kita akan masuk perkembangan e-commerce di Indonesia. Industri e-commerce berkembang sangat pesat di Indonesia belakangan ini.
Bahkan negara kita berada di puncak 10 negara dengan pertumbuhan e-commerce tercepat di dunia. Dinilai dari statistik tersebut, memiliki sebuah e-commerce tentunya akan sangat menguntungkan, baik bagi Anda yang sudah memiliki bisnis maupun yang baru akan memulai. Apalagi e-commerce menawarkan banyak manfaat. Baik, selanjutnya kita masuk ke manfaat e-commerce. Apa saja manfaat e-commerce? Yang pertama yaitu jangkauan yang luas. Sebagai pemilik toko konvensional, Anda hanya dapat menjangkau pembeli dari daerah yang sama. Lain halnya jika Anda membeli sebuah website e-commerce. Dengan demikian, pembeli dari berbagai penjuru negeri dapat melakukan transaksi di toko Anda. Yang kedua, tidak dibatasi oleh waktu. Toko di dunia nyata bisa beroperasi selama 24 jam setiap hari, tetapi biaya untuk mendukungnya pun akan sangat besar. Melalui internet, pembeli dapat mengakses dan membeli dari toko walaupun Anda tertidur lelap. Selanjutnya yaitu biaya yang lebih murah. Biaya operasional lapak online sangat rendah dibandingkan toko berbentuk bangunan. Setidaknya, Anda tidak perlu memikirkan gaji karyawan, sewa bangunan, serta ongkos listrik. Selanjutnya yaitu tidak perlu stok barang sendiri. Dalam industri e-commerce, Anda bisa menjadi seorang dropshipper. Teknik pemasaran ini memungkinkan Anda berjualan tanpa memiliki stok barang. Ketika order datang, Anda tinggal meneruskan kepada produsen barang yang diinginkan. Selanjutnya yaitu kemudahan mengelola transaksi dan pengiriman. Dengan memiliki toko online, Anda tidak perlu pusing memikirkan cara transaksi dan pengiriman barang. Kini sudah ada berbagai layanan pembayaran elektronik yang dilakukan melalui internet. Selanjutnya yaitu Anda mampu mempelajari kebiasaan pelanggan. Menjalankan bisnis online tanpa memahami perilaku pelanggan akan menyia-nyiakan investasi Anda. Saat ini sudah banyak tool analitik yang dapat digunakan untuk mempelajari data toko online Anda, seperti Google Analytics. Selanjutnya yaitu kerja dari manapun. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, toko online dapat diakses kapanpun. Oleh karena itu, Anda pun dapat menjalankannya dari mana saja, asal memiliki perangkat dan koneksi internet. Sekian video penjelasan singkat saya tentang e-commerce. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.